semuanya, kita berada di depan Gedung Juang 45. Tahukah kalian, Gedung Juang 45 dahulunya merupakan hotel yang dikelola oleh keluarga Lodewijk Christoffels Komper yang kemudian diambil alih oleh Jepang. Pada awalnya, Gedung Juang bernama Hotel Komper yang dirancang oleh seorang pengusaha Belanda bernama Lodewijk Christoffels Komper pada 1939. Pembangunan hotel ditunjukkan sebagai tempat pengistirahatan pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Dalam perjalanannya, keluarga Komper harus merelakan hotel mereka akibat dari penyerahan diri pemerintah Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang yang berkuasa saat itu lantas menyita semua aset-aset milik orang Belanda. Dengan berpindah tangan kepemilikan secara paksa, praktis fungsi bangunan dan nama bangunan diubah oleh Jepang. Keluarga Komper pun harus masuk kamp interniran, kamp tahanan untuk warga sipil dan militer saat Jepang berkuasa. Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Juang 45 menjadi kantor jawatan propaganda Jepang atau Sendenbu. Tahukah kalian bagaimana kedudukan Jepang di Indonesia? Pada masa itu, kenangan pahit masa penjajahan Belanda masih membekas di hati rakyat Indonesia. Setelah sekitar 350 tahun mengalami kekejaman dan kesewenang-wenangan. Pada tahun 1942, Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, yang kemudian memulai pendudukan di Indonesia. Dengan propaganda sebagai saudara tua, Jepang berusaha meyakinkan rakyat Indonesia untuk membantu dalam peperangan Asia Timur Raya. Jepang memaksa rakyat Indonesia menjadi romusa atau tenaga kerja sukarela untuk membangun fasilitas militer dan sipil di seluruh Indonesia, serta mengirim mereka ke Burma, Indochina, dan Pasifik. Selain itu, rakyat dipaksa menyerahkan panen berasnya yang menyebabkan kelangkaan pangan dan kelaparan. Namun, Jepang juga membentuk barisan bersenjata seperti Heiho, Gyugun, dan tentara peta yang memberikan pelatihan kemiliteran kepada para pemuda. Sekarang saya sudah berada di ruang masa penjajahan Jepang. Nah, di sini banyak banget sejarah-sejarah dari Jepang. Salah satunya di sini ada mata uang yang diterbitkan oleh pemerintahan kolonial Jepang. Ini ada sejarah pembentukannya Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Ini ada kain Bogor yang dipergunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah pada masa kolonial Jepang. Dan kain ini berasal dari serat Bogor sejenis pisang-pisangan. Pada saat itu, ini dibuat oleh masyarakat dalam kondisi sulit memperoleh benang katun untuk membuat pakaian mereka. Oke, selanjutnya di sini ada seragam tentara PETA, Tentara Pembela Tanah Air yang disingkat PETA, adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh Jepang dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia. PETA ini dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 dan PETA banyak dianggap sebagai salah satu cikal bakal tentara nasional Indonesia. Dia bentuk seragam tentara PETA. Nah, di sini terdapat pedang Jepang atau gunto adalah perlengkapan militer standar yang dibedakan keluarannya, yaitu Angkatan Darat sebagai Shin Gunto dan Angkatan Laut sebagai Kei Gunto. Pada tanggal 23 September 1945, pemimpin Angkatan Perang Jepang menyerahkan 3 bilah gunto kepada sekutu di Kupang, yang berarti menyerahkan kekuasaan kepada sekutu. Di sini terdapat bendera tentara PETA yang melambangkan matahari terbit dan lambang bulan sabit dan bintang. Lambang matahari terbit sendiri ini melambangkan kekaisaran Jepang, sedangkan lambang bulan sabit dan bintang itu menyimbolkan kepercayaan Islam. Selanjutnya di sini ada tokoh dari Ahmad Surbadjo, yaitu guru pengajar ilmu hukum internasional di Gedung Menteng 31. Nah, selanjutnya di sini ada berbagai poster-poster yang terdapat di Museum Joang pada masa penjajahan Jepang. Salah satunya di sini ada gerakan 3A-nya Jepang yang untuk menarik simpati para rakyat Indonesia terhadap mereka.
Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR untuk memperkuat keamanan umum. Anggota TKR terdiri dari bekas tentara Jepang seperti Peta dan Heiiho, serta pemuda dan mahasiswa dengan dasar paramiliter. Pada 15 November 1945, pendidikan penerbangan Indonesia dimulai di lapangan terbang Magumbo, Yogyakarta di bawah pemimpinan Komodor Surya Dharma dengan fasilitas sederhana berupa pesawat peninggalan Jepang. Pada 18 November 1945, didirikan Akademi Militer di Tangerang, Jawa Barat dengan Mayor Daan Mogot sebagai direktur. Oke, di sini ada bambu runcing yang dimana ketika armada Jepang mendekati Pulau Jawa pada akhir Februari 1942, Belanda mengira akan menerjunkan pasukan payung di Kalijati. Maka diperluaslah ribuan bambu yang diruncingkan ujungnya untuk menyambut pasukan para Jepang, yang dimana ternyata Jepang mendarat di pantai laut dekat Eretan, dan dimana mereka langsung menuju Subang dan mengancam Kalijati. Nah, ribuan bambu tadi justru dijadikan alat latihan baris berbaris para pemuda Seinenden, Kaibo, dan juga Pohon Totai, Hibulal, dan lain-lainnya. Jadi itu dia sejarah yang terdapat dari Museum Jawa mengenai penjajahan Jepang pada masa tersebut. Sekarang waktunya kita ke museum selanjutnya, yaitu Museum Fathahillah. Yuk ikutin terus. Oke, sekarang kita ada di stasiun Gondangdia untuk menuju ke Jakarta Kota untuk ke Museum Fathahillah. Yuk kita ikutin. Oke, sekarang kita udah di Museum Kota Tua dan kita bakal ke Museum Fathahillah. Yuk terus ikutin. Pada 1942, masa pendudukan Jepang, gedung Museum Fathahillah digunakan sebagai kantor pengumpulan logistik Dai Nippon atau Kekaisaran Jepang. Botol keramik ini merupakan peninggalan Jepang pada masa itu, yang dimana sangat populer di Nusantara pada tahun 1650-an. Ini merupakan uang kertas masa pendudukan Jepang, yang dimana uang kertas ini dibuat oleh Jepang untuk diedarkan di negara jajahannya. Tujuannya untuk menarik hati masyarakat. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting.